Baik, kita lanjutkan kepada slide selanjutnya. Karakteristik perkembangan anak 0 sampai 5 tahun yang ke-10 ya. Tadi yang terakhir yang 9 adalah tertarik pada benda-benda yang atraktif. Yang ke-10 pada tahapan ini anak tidak bisa membedakan mungkin dan tidak mungkin. Nah, ini disebabkan karena masih terbatasnya pengetahuan yang dimiliki oleh anak gitu ya. Jadi cerita-cerita hayalan seperti cerita hantu gitu ya, monster, itu akan diyakini oleh anak sebagai sesuatu yang benar gitu ya. Sebaliknya, jika pada usia ini anak juga dikenalkan pada kisah-kisah yang penuh dengan pendidikan moral, seperti kisah Rasulullah tentang surga gitu ya, cerita-cerita tentang neraka dan lain-lainnya, ini juga akan dipercayai dan akan menjadi modal pengetahuan moral yang baik untuk anak ya. Jadi sangat disarankan pada usia ini orang tua sangat menjaga apa yang dibaca, apa yang ditonton dan yang diperlihatkan kepada anak gitu ya. Terutama cerita-cerita yang mengandung konten-konten yang pendidikan moral gitu. Kalau pendidikan moralnya itu baik, maka itu akan menjadi modal pengetahuan yang baik buat anak gitu ya. Yang selanjutnya tahapan yang terjadi pada anak di usia ini adalah rasa penasaran yang sangat tinggi, rasa penasaran yang sangat ekstrim gitu ya. Semua ingin disentuh, semua ingin dicoba, semua ingin dirasakan oleh panca inderanya gitu. Dan sangat disarankan pada usia ini kita harus mengoptimalkan eksplorasi belajar anak dengan menggunakan semua panca indera gitu ya. Jadi usia 0 sampai 5 tahun ini anak-anak diberikan pembelajaran dengan menggunakan panca inderanya karena memang inilah usia puncak dari perkembangan panca indera pada anak gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah pada usia ini juga anak menunjukkan karakteristik yang tertarik untuk membangun sesuatu, tetapi dengan segera dia ingin menghancurkannya gitu ya. Insting konstruksinya sangat tinggi dan sangat berkembang pesat di usia ini gitu. Jadi dia instingnya itu ingin membangun gitu ya, menyusun kepuasannya terpenuhi kemudian dihancurkan kembali gitu ya. Ibu tidak usah khawatir jika melihat anak yang dengan segera menghancurkan legonya padahal sudah berjam-jam dia menyusunnya gitu ya, karena nanti dia akan kembali menyusunnya gitu ya. Kepuasan untuk anak pada usia ini bukan dengan melihat benda jadinya, tetapi kepuasan pada saat menyusunnya, pada saat membuat konstruksinya gitu ya. Jadi oleh sebab itu anak akan mengulang kembali gitu walaupun dia telah menghancurkannya gitu ya. Ini insting konstruksi yang berkembang pesat di usia ini. Anak sangat disarankan untuk dibebaskan berkreasi sesuai dengan imajinasinya. Jadi jangan dibatasi gitu ya. Apalagi sampai dibatasi untuk tidak merobohkannya kembali gitu ya. Itu akan menghambat dari proses kreasi anak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah anak menjadi pengoleksi yang ulung gitu. Apapun hal yang menarik yang baru dia temukan, baru dia jumpai gitu ya, itu menjadi sesuatu benda yang berharga untuk dia gitu. Dia sangat antusias untuk mengoleksi sesuatu. Kemudian dia akan memasukkan segala sesuatu itu ke dalam sakunya gitu ya. Ketika anak kita ajak bermain ke mall gitu misalnya, memainkan permainan kartu gitu ya, ada tiketnya, dia akan koleksi tiket-tiketnya, dimasukkan semuanya ke sakunya gitu. Dan beberapa anak akan sangat marah jika karcisnya hilang misalnya gitu ya, kartu atau koleksi yang dimasukkan ke dalam sakunya hilang. Insting untuk mengoleksi ini harus kita hargai gitu ya. Berikan anak ruang dan waktu untuk menyimpan benda-benda yang pada saat itu disukainya. Benda-benda yang pada saat itu berharga untuk dia gitu. Kita harus memberikan ruang dan waktu untuk menyimpannya. Tidak usah khawatir dengan kenapa anak memasukkan
ke saku gitu ya, itu bukan suatu kesalahan, tapi itu sebagai satu sinyal, satu pertanda bahwa anak belum nyaman, belum menemukan tempat yang aman gitu ya untuk menyimpan benda yang dia apa namanya yang berharga untuk dia saat itu. Justru manfaatkan masa ini untuk mengajarkan kepada anak bahwa kita bisa menemukan tempat yang aman gitu ya. Dia bisa menempatkan benda-benda kesukaannya di tempat yang aman dan tidak ada yang mengganggu. Contohnya dengan kita memberikan box gitu ya, tempat khusus untuk menyimpan mainannya atau menyimpan apa benda-benda yang ditemukannya yang menurut dia menarik, antik gitu ya. Kita siapkan seperti dalam gambar ini gitu. Kita siapkan boxnya. Jadi apapun nanti yang dia temukan dia akan simpan di sini gitu ya. Jadi jangan dimarahi ya Bu ya kalau anak menyimpan segala sesuatu itu dalam sakunya. Karena itu hanya sebagai sinyal atau pertanda bahwa dia belum nyaman dengan situasi di sekelilingnya gitu. Jadi buat dia kenyamanan untuk menyimpan barang itu ya di sakunya gitu ya. Untuk mengalihkannya, Ibu berikan ruang dengan waktu atau tempat untuk menyimpan benda-benda tersebut. Nanti perlahan-lahan anak akan mulai merasa nyaman dengan tempat barunya gitu ya untuk menyimpan benda-benda berharganya gitu ya. Oke, yang selanjutnya perkembangan di usia ini adalah kemampuan sosial yang masih terbatas. Anak sangat tidak nyaman untuk bertemu dengan orang lain gitu ya, untuk berinteraksi dengan tamu misalnya gitu ya, atau dengan saudara lain yang jarang berjumpa misalnya, karena zona ternyaman bagi anak di usia ini adalah rumahnya gitu ya, dan orang-orang yang ada di sekitar rumahnya lah yang bisa dia percayai gitu ya. Untuk mengoptimalkan perkembangan sosial di usia ini, sangat disarankan kita tidak terburu-buru untuk mengajak anak berkenalan dengan semua orang gitu ya. Berikan waktu kepada anak untuk perlahan-lahan berkesempatan untuk mengenal dengan satu dua orang secara bertahap gitu ya, tidak tiba-tiba membawa anak ke dalam kerumunan yang tidak dia kenal. Kemudian yang selanjutnya yang ke-15 adalah anak sangat suka mengulang lagi dan lagi gitu ya. Dia selalu ingin mengulang apapun yang dia dengar, apapun yang dia lihat. Repetisi sangat menonjol pada usia ini dan sebetulnya repetisi ini adalah cara yang terbaik bagi anak untuk menguatkan memorinya gitu ya, sehingga anak bisa menyambungkan informasi demi informasi di otaknya gitu. Jadi aktivitas yang sangat disarankan pada usia ini adalah aktivitas yang berhubungan dengan memori gitu ya. Jangan sia-siakan memori anak pada usia ini dengan hafalan-hafalan yang nggak perlu. Hafalan itu sangat mudah di usia ini. Dan jika dia menghafal sesuatu di usia ini, itu akan masuk ke alam bawah sadarnya sehingga dia akan mengingatnya sampai besar nanti gitu ya. Ini sangat kita pun masih apa namanya? Masih sangat bisa mengenali gitu ya apa yang pernah kita pelajari di masa usia ini. Misalnya doa tidur gitu. Kita bahkan tidak ingat kapan dan siapa yang mengajari kita doa tidur misalnya gitu ya. Karena kemungkinan besar kita diajarkan doa tidur, doa makan ya, kemudian membaca bismillah misalnya gitu ya. Itu pada usia ini, pada usia 0 sampai 5 tahun. Ketika kita menghafalnya, ketika besar itu apa namanya hafalannya itu akan terbawa sampai kita besar nanti gitu ya, karena itu masuk ke alam bawah sadar kita. Kemudian yang selanjutnya yang ke-16 adalah ketidakmatangan emosi. Ketidakmatangan emosi pada anak ini biasanya ditunjukkan oleh sikap tantrum ya. Pada kesempatan yang lalu saya telah membagi video terkait tips dan triks untuk menghadapi anak yang tantrum ya. Tantrum itu sebetulnya terjadi karena anak tidak bisa mengekspresikan keinginan atau emosinya dengan cara verbal gitu ya, karena adanya keterbatasan vocab gitu, karena ada keterbatasan kata-kata gitu untuk meminta gitu, untuk mengekspresikan. Dan kemampuan komunikasi ini belum matang memang karena keterbatasan informasi yang ada di otaknya gitu ya, sehingga satu-satunya cara untuk
mengatasi anak tantrum adalah bukan memberikan vocab yang lain gitu, tapi dengan cara yang lebih bijak gitu ya. Saya sarankan Ibu menyimak kembali video yang telah saya bagi dalam tips mengatasi anak tantrum. Tuh. Selanjutnya, kedua terakhir nih, anak pada usia ini biasanya tidak ingin diinterupsi ketika melakukan kegiatan. Ya, ini sangat penting dan kita harus paham bahwa ketidakinginan anak untuk diinterupsi saat mengerjakan sesuatu adalah sebagai proses latihan anak untuk fokus dalam belajar gitu ya. Berikan anak ruang dan waktu yang secukupnya pada saat dia melakukan sesuatu dengan fokus gitu. Kalau tiba-tiba dia mengotak-atik legonya, jangan interupsi, jangan diganggu gitu ya, dan hindarkan kita memberikan bantuan kalau kita tidak diminta gitu. Kita memberikan waktu dan ruang untuk dia fokus terhadap apa yang dia lakukan, atau kita tidak menginterupsi kegiatan yang dia lakukan, itu adalah berarti kita telah memberikan peluang anak untuk belajar berkonsentrasi gitu ya. Itu sangat penting untuk kedepannya, pertumbuhan dan perkembangan dia di kemudian hari gitu ya. Yang selanjutnya adalah anak di usia ini sangat suka menjadi pusat perhatian gitu ya. Jadi kemana-mana seolah-olah adalah panggung untuk dia gitu ya. Dia suka menunjukkan kebisaannya, apa yang dia sudah tahu gitu ya. Dia suka menunjukkan aksi-aksi terbarunya gitu ya. Berikan dia ruang dan waktu yang secukupnya untuk berekspresi sesuai dengan keinginannya. Tapi bukan dikondisikan gitu ya, bukan kita yang menuntut atau kita memaksa melakukan sesuatu gitu ya. Hindarkan, sangat-sangat dihindarkan untuk memberikan evaluasi atas ekspresi yang dia lakukan. Misalnya karena kita tahu anaknya itu senang dipuji, lantas kemana-mana kita tanya, adik, kemarin adik kan udah hafal ya doa baca sebelum makan misalnya. Kita ulang-ulang terus yang itu gitu ya, sampai anak itu merasa terevaluasi bahwa ini lagi ngetes nih si mama, ini lagi ngetes saya untuk bacaan itu. Nah, jangan sampai seperti itu gitu ya. Itu berarti kita mengkondisikan atau memaksa anak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita gitu. Tanpa kita harus mengkondisikan pun sebetulnya anak sudah akan menunjukkannya sendiri gitu. Itu yang harus kita hargai gitu ya. Biarkan anak mengekspresikan kemampuannya atau kebolehannya dengan sendirinya gitu. Dan ini perkembangan atau karakteristik yang terakhir di fase ini, yaitu anak di usia ini menunjukkan sikap yang masih takut dengan kegelapan. Takut kegelapan, takut suara-suara yang memekakan telinga gitu ya, suara-suara ekstrim kayak thunder gitu. Ya, itu anak takut secara alamiah. Dan memang ini dialami oleh sebuah anak gitu ya. Bantu anak untuk merasa aman dan nyaman dengan meyakinkan dengan kehadiran kita gitu. Bahwa walaupun malam-malam kita tidur pisah kamar, lampu dimatikan, kita tetap ada gitu ya. Kalau adik teriak, nanti mama bisa dengar gitu ya. Dan ini terjadi karena pada usia ini adalah puncak dari imajinasi anak gitu ya. Rasa takut ini perlahan-lahan akan hilang seiring dengan kematangan emosinya dan kematangan pengetahuannya bahwa ternyata di tempat gelap pun tidak ada apa-apa gitu ya, bahwa monster itu ternyata tidak ada gitu. Oleh karenanya pada usia ini sangat disarankan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak supaya rasa takutnya perlahan-lahan akan hilang seiring dengan kematangan kemampuan berpikirnya. Ya. Itu 19 karakteristik ya yang kita bahas pada stage pertama perkembangan anak. Kita akan bertemu kembali pada stage berikutnya gitu ya, masih ada 3 stage lagi ya Bu ya yang akan kita bahas, yaitu stage 6 sampai 9 tahun ya.
Demikian video saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya nantikan pertanyaan, kritik dan saran dari semuanya. Bisa disampaikan langsung kepada saya atau kepada admin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.